Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas contoh soal program linear yang berkaitan dengan metode simplex. Jadi di sini saya akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan metode simplex. Jadi bunyi soalnya, kegiatan vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia, khususnya daerah yang terkonfirmasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka sebuah perusahaan vaksin ingin membagikan vaksin kepada rumah sakit dan puskesmas. Paling sedikit 400 vaksin untuk tahap pertama dan 1.200 vaksin untuk tahap yang kedua. Pihak rumah sakit memerlukan 10 vaksin untuk vaksinasi tahap pertama dan 40 vaksin untuk tahap kedua. Sedangkan pihak puskesmas membutuhkan 20 vaksin untuk vaksinasi tahap pertama dan 30 vaksin untuk tahap kedua. Jika setiap rumah sakit ingin mendonasikan rata-rata uang sebesar Rp200.000 dan puskesmas Rp300.000, maka ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang bisa dibagikan vaksin agar perusahaan mendapatkan donasi yang maksimum. Jadi penyelesaiannya, kita misalkan rumah sakit itu A, puskesmas itu B, sehingga jumlah donasi rata-rata uang untuk rumah sakit itu 200.000, kita kecilkan hingga menjadi 2 agar kita bisa mudah sebentar menyelesaikannya di metode simplex. Begitu juga dengan puskesmas, ini untuk donasinya itu 300.000, sehingga di sini saya langsung tulis 3 agar pada saat kita menyelesaikan di metode simplex sebentar tidak setengah mati. Jadi di sini fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan 2A tambah 3B. Fungsi kendalanya A tambah 2B lebih kecil kurang dari. Jadi fungsi kendalanya untuk vaksinasi ke-1 atau pertama, A tambah 2B lebih kecil dari sama dengan 40. Untuk vaksinasi kedua, 4A tambah 3B lebih kecil dari sama dengan 120. A, B lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi bentukan uniknya Z sama dengan 2A tambah 3B tambah 0S1 tambah 0S2. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita buat seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan 0 atau Z kurang 2A kurang 3B kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Bentukan unik yang kedua, A tambah 2B tambah S1 tambah 0S2 sama dengan 40. Yang ketiga, 4A tambah 3B tambah 0S1 tambah S2 sama dengan 120. A dan B lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menyelesaikannya dengan metode simplex. Jadi langsung saja ke tabelnya di Excel. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat tabel seperti ini. Tablo 1. Ada variabel Z, A, B, S1, S2, nilai kanan dan rasionya. Jadi berdasarkan bentukan unik yang kita sudah buat tadi ini, itu yang akan kita masukkan dalam tablo pertama. Nah, langsung saja untuk nilai Z sama dengan 1, A sama dengan min 2, B sama dengan min 3, S1 nya 0, S2 nya 0. Nilai kanannya
0. Selanjutnya untuk bentukan unik yang kedua, Z-nya tidak ada jadi 0, A-nya 1, B-nya 2, S1-nya 1, S2-nya 0, dan nilai kanannya 40. Selanjutnya Z-nya 0, A-nya 4, B-nya 3, S1 0, S2 1, dan nilai kanannya 120. Selanjutnya kita menentukan kolom kunci. Jadi kolom kunci itu kita dapatkan dari nilai terkecil antara A dan B. Jadi di sini nilai terkecil antara A dan B yaitu -3 dan terdapat pada kolom B. Jadi ini merupakan kolom kunci. Nah, kita beri warna yang berbeda agar bisa membedakan yang mana yang kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci kita perlu menentukan rasionya. Jadi untuk menentukan rasionya itu sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, sekarang kita temukan rasionya. Di sini rasio yang paling kecil, yang nilainya yang paling kecil ini, itu yang akan menjadi baris kunci. Jadi ini merupakan baris kunci. Kita beri warna yang berbeda juga agar bisa membedakan yang mana yang baris kunci, yang mana yang kolom kunci. Jadi setelah ini pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci disebut unsur kunci. Jadi kita beri warna untuk unsur kunci, warna yang berbeda lagi. Nah, jadi ini adalah unsur kunci. Unsur kunci ini yang akan kita buat menjadi satu, dan itu yang akan kita buat untuk tablo kedua. Selanjutnya untuk tablo kedua, sebelum kita masuk pada tablo ini, kita perlu membuat rumus. Rumus yang akan kita buat harus berdasarkan pada unsur kunci. Jadi unsur kunci ini untuk di tablo kedua sebentar kita harus mengubahnya menjadi satu, dan yang di atas unsur kunci atau baris kedua dari baris pertama untuk BO itu akan jadi 0, -3 ini jadi 0, dan 3 ini juga akan jadi 0. Jadi rumusnya untuk yang pertama kita tentukan unsur kuncinya yaitu B1 aksennya. B1 aksen karena di atas ini untuk tablo pertama itu sudah B1. Jadi untuk tablo kedua itu B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1 dibagi dengan 2. B1 dibagi 2 sehingga B1 dibagi 2 hasilnya 1, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya B2 aksen. B2 aksen sama dengan B1 aksen selanjutnya untuk B2 aksen sama dengan B2 dikurangi dengan 3B1 aksen. Jadi B2 nya yaitu 3 dikurang 3 kali B1 aksen. B1 aksennya sudah kita dapat tadi yaitu 1, sehingga
ini untuk mengubahnya menjadi 0, maka B2 aksennya itu B2 kurang 3B1 aksen. Selanjutnya B0 aksen. B0 aksen sama dengan B0 ditambah dengan 3B1 aksen. Nah, B0 nya ini min 3, sehingga min 3 ditambah dengan 3 dikali B1 aksennya itu 1, hasilnya 0. Karena B0 nya itu bernilai negatif, sehingga dijumlahkan atau ditambahkan dengan lawan bilangannya itu 3, sehingga bisa menghasilkan 0. Nah, berdasarkan rumus ini dapat kita gunakan untuk menentukan tablo keduanya. Jadi untuk variabelnya Z, B, dan S2. Di sini dia berubah menjadi B, S1-nya berubah menjadi B karena unsur kuncinya terdapat pada kolom B. Jadi S1 untuk variabel S1 di sini kita gantikan dengan B. Nah, untuk langkah pertama kita menentukan B aksennya. Jadi rumus B aksen itu B1 aksen itu B1 dibagi 2. Jadi sama dengan B1 bagi 2. Jadi untuk Z-nya 0 sama dengan A-nya 1 dibagi 2, jadi 0,5. Selanjutnya B1 bagi 2, 1. S1 sama dengan 1 bagi 2 Nah, selanjutnya kita menentukan B2 aksennya. Sama dengan rumus dari B2 aksen, yaitu B2 dikurangi dengan 3 B1 aksennya. Selanjutnya kita menentukan B2 aksen. Rumus dari B2 aksen yaitu sama dengan B2 dikurangi 3 dikali dengan 3 dikali B aksen 0. Sekarang tinggal kita tarik rumus, kan kita sudah isi rumus untuk kolom pertama, jadi tinggal kita tarik ini baris, langsung dapat hasilnya. Selanjutnya kita menentukan B0 aksen. Rumus dari B0 aksen yaitu sama dengan B0 ditambah dengan 3 dikali B1 aksen. Nah, 1 sama dengan B0 ditambah dengan 3 dikali dengan B1 aksen. Nah, selanjutnya tinggal kita copy. Nah, selanjutnya di sini nilai B-nya untuk B aksennya, B1 aksennya itu sudah jadi 1, B0 aksennya 0, dan B2 aksennya 0. Tetapi di kolom B
B0 aksennya itu min 0,5, B1 aksen itu 0,5, dan B2 aksen itu 2,5. Nah, sesuai syaratnya bahwa A dan B itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita di sini A dan B masih ada yang bernilai kecil, yaitu min 0,5. Jadi di sini untuk tablo kedua yang menjadi kolom kunci yaitu untuk kolom A. Jadi kita beri warna yang berbeda. Ini yang menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci sama dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, selanjutnya di sini rasionya yang paling kecil di sini itu 24. Jadi ini yang menjadi baris kunci. Kita beri warna lagi. Ini baris kunci. Nah, pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci ini yang disebut sebagai unsur kunci. Nah, jadi untuk tablo ketiganya nanti, untuk B2 aksen unsur kuncinya ini kita buat dia menjadi 1, dan B1 aksennya jadi 0, B0 aksennya juga jadi 0, sehingga rumusnya untuk B2 double aksen sama dengan B2 dibagi dengan 2,5 untuk memperoleh nilai 1 pada B2 aksen. B2 double aksen, maka B2 dibagi dengan 2,5. 2,5 dibagi dengan 2,5 hasilnya 1. Selanjutnya B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurangi dengan 0,5 B2 double aksen. Jadi untuk B1 aksen ini, B1 double aksen rumusnya B1 aksen kurang 0,5 B2 aksen. B2 aksennya itu kita sudah dapatkan bahwa bernilai 1, sehingga untuk memperoleh nilai 0 di B1 double aksen, maka B1 aksen dikurangi dengan 0,5 B2 aksen. Selanjutnya B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah dengan 0,5 B2 double aksen. Nah, jadi untuk menentukan tablo ketiganya dapat kita gunakan rumus ini. Jadi sekarang kita buat untuk tablo ketiganya. Nah, jadi untuk tablo ketiga ini kita gunakan rumus yang ini. B2 aksen, B2 double aksen, B1 double aksen, dan B0 double aksen. Nah, dan variabel di sini S2-nya kita rubah menjadi A, karena di sini yang menjadi unsur kuncinya itu terdapat pada kolom A, sehingga variabelnya di sini kita rubah menjadi A.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan atau yang kita kerjakan itu menentukan B2 double accent. Nah, B2 double accent rumusnya sama dengan B2 accent dibagi dengan unsur kunci yaitu 2,5 ya. Karena di sini kita sudah menggunakan rumus, jadi tinggal kita tarik untuk copy. Jadi yang pertama itu kita menentukan B2 double accent. B2 double accent itu rumusnya B2 accent dibagi dengan 2,5 sama dengan B2 accent dibagi dengan 2,5. B sama dengan B2 accent dibagi dengan 2,5. Nah, untuk ini kolom yang pertama dan kolom kedua kita sudah menggunakan rumus, jadi tinggal langsung saja kita tarik untuk copy rumus. Nah, jadi dia langsung otomatis untuk menentukan B, S1, S2 dan nilai kanannya. Selanjutnya kita menentukan B1 double accent. Rumus dari B1 double accent yaitu B1 sama dengan B1 accent dikurangi dengan 0,5 dikali dengan B2 double accent dikali B2 double accent. Nah, sekarang untuk kolom pertama kita sudah menggunakan rumus, jadi untuk kolom selanjutnya tinggal kita tarik saja. Jadi tinggal kita tarik ke kolom berikutnya untuk copy rumus. Nah, jadi akan otomatis. Selanjutnya kita menentukan B0 double accent. B0 double accent rumusnya sama dengan B0 accent ditambah dengan 0,5 dikali dengan B2 double accent. Nah, untuk kolom pertama kita sudah gunakan rumus, jadi tinggal kita tarik untuk kolom selanjutnya. Nah, sekarang untuk kolom A dan B sudah memenuhi syarat, yaitu A dan B sudah sama dengan 0. Jadi di sini kita temukan nilai A-nya itu 24 dan B-nya itu 8 dan nilai Z atau maksimum dari Z yaitu 72. Nah, untuk membuktikannya kita substitusikan nilai A dan B. Z sama dengan 2A 2 dikali dengan 24 ditambah dengan 3 dikali dengan nilai B nya itu 8. Nah, jadi kita ketemu nilai Z nya itu sama dengan 72. Z nya 72. Jadi
Untuk penjelasannya sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya jelaskan.